Hai teman-teman Cancer, terutama kalian yang punya Cancer Rising, Cancer Sun, dan Cancer Moon. Kita cari tahu yuk, kira-kira apa yang akan terjadi dalam hidup kalian di sepanjang bulan kenapa aku mau ngomong Juni, tapi di sepanjang bulan Februari 2025. Better late than never, walaupun udah pertengahan bulan ya, tapi nggak apa-apa, daripada nggak sama sekali. Ada beberapa transit penting dalam astrologi yang bisa kita highlight nih di sini, mulai dari full moon. Pas aku rekam ini tuh lagi full moon di Leo. Lalu ada Venus yang sudah masuk Aries, ada Mercury dan Sun yang akan masuk ke Pisces, lalu New Moon di Pisces. Termasuk di akhir bulan, semua planet tuh akan direct selama beberapa hari. Dan ini akan sangat berdampak ketika Venus mulai masuk Aries nih, dan sudah berada di Aries. Itu akan sangat mempengaruhi 10th house kamu atau karir kamu. 10th house itu adalah area yang ada kaitan dengan rumah maksudku pekerjaan, karir, public image. Bagaimana cara kamu memandang kredibilitas kamu, reputasi kamu, dan membuat dirimu merasa aman being in public. Terus pencapaian atau achievement juga. Bisa jadi kamu akan mendapatkan kesempatan buat showcase atau menunjukkan bakat kamu, menunjukkan talenta kamu, dan jadi pusat perhatian di area kerja, di area karir, di area bisnis. Bisa juga kalian itu dapat kesempatan emas, good opportunity, golden opportunity di pekerjaan, entah itu dalam bentuk promosi, proyek baru, atau kamu ketemu orang-orang, relasi, teman-teman baru, lingkungan baru, networking yang bisa membantu kamu up leveling atau naik level. Dan kalau kamu single, besar juga potensinya ada orang yang mungkin datang dan hadir dalam hidup kamu, walaupun mungkin orang ini vibes wise, secara vibes itu bisa lebih dominan dari kamu, mau kamu laki-laki atau perempuan. Jangan takut untuk menunjukkan rasa percaya diri kamu, entah itu di sosial media, di media sosial, atau di lingkungan sekitar kamu, karena siapa tahu mulai dari kamu memberanikan diri untuk taking the spotlight, itu akan buka banyak kesempatan, buka banyak opportunity buat kamu untuk up leveling. Next, selanjutnya, seperti aku bilang tadi, ketika Mercury dan Sun masuk ke Pisces, itu akan mempengaruhi in-house kamu. Mungkin kamu akan tertarik untuk belajar hal-hal baru, memperluas wawasan kamu, atau bahkan tertarik buat sekolah lagi, studi lagi, atau mempelajari ya bahasa, budaya, cultures, knowledge, philosophy, atau bahkan mencoba suatu hal yang beda, mencoba suatu hal yang gak pernah kamu coba. Atau mungkin kamu tertarik buat traveling atau jalan-jalan ke luar negeri, bikin itinerary jalan-jalan ke luar negeri, atau kamu tertarik juga buat cari kesempatan, cari opportunity buat kerja di lingkungan internasional, di skala internasional, atau mencoba hal-hal yang ada kaitan dengan kreativitas, baca buku yang bisa mengasah wawasan kamu, atau bahkan kamu tertarik untuk belajar lebih dalam lagi tentang tarot, spiritualitas, astrologi mungkin, atau kamu tertarik untuk mengasah bakat-bakat intuitif kamu. Bisa jadi intuisi kamu sepanjang bulan Februari ini juga jadi lebih peka. Next, selanjutnya, actually aku say that bulan Februari itu bisa jadi gerbang awal baru, hidup baru buat kalian, dimana mungkin dengan Sun yang akan masuk ke Pisces, terus Mercury yang akan masuk ke Pisces, mengikuti North Node yang sudah lebih dulu ada di Pisces. Mungkin bulan Februari itu akan jadi bulan momentum awakening ya buat kamu, penyadaran buat kamu tentang aku tuh udah berada di jalur yang tepat gak sih, aku udah berada di bidang karir atau lingkungan, atau am I on the right track, am I on the right path. Mungkin kamu akan sangat-sangat tertarik untuk mempertanyakan itu dan mencari tahu tentang hal itu. Dan ketika full moon, ada full moon di Leo, dan itu terjadi di antara 12 atau 13 Februari, tergantung lokasi kamu ada di mana, tempat tinggal kamu ada di mana, area tempat tinggal kamu ada di mana. Ini akan mempengaruhi second house kamu. Mungkin banyak di antara kalian yang perlu meninggalkan atau letting go, getting rid of rasa insecure kamu, rasa minder kamu, atau getting rid of bagaimana cara kamu mengelola uang. Kalau kemarin kamu agak boros, atau kamu gampang minder, atau kamu nggak tahu kemarin-kemarin bakat apa atau talenta apa yang pengen kamu asah, mungkin ini waktunya untuk meninggalkan semua habit atau semua kebiasaan self-sabotage yang mungkin kamu pernah punya. Rasa minder, bye-bye. Rasa insecure, bye-bye. Udah waktunya nggak untuk stuck di ritme, di pola rasa minder dan rasa insecure yang berkepanjangan. Dan kalian juga akan sadar kalau misalnya mungkin kalau kamu selama ini cuman tertindas atau dimanfaatin, atau kamu ngerasa
usaha dan hasil kerja keras kamu tuh nggak semaksimal itu dihargai di karir, di pekerjaan, kamu mungkin akan jadi lebih berani buat speak up. Kamu mungkin akan jadi lebih berani buat entah coba tawaran kerja baru atau coba untuk bernegosiasi supaya values kamu, bakat kamu, talenta kamu, dan potensi kamu juga jadi lebih dihargai. Dan yang terakhir, aku sambil buka catatan di laptop. Akhir bulan kita akan ditutup dengan di 27 Februari itu ada New Moon di Pisces. Ini dampaknya juga lagi-lagi ke 9th house kamu. Ini yang aku bilang tadi, mungkin kamu akan lebih tertarik untuk mengevaluasi arah dan jalan kamu dalam jangka panjang. Ada yang mungkin tertarik buat relokasi atau pindah tempat tinggal, pindah rumah kah? Atau bahkan pindah negara, pindah kewarganegaraan, atau kamu tertarik untuk mempelajari hal baru yang mungkin sebelumnya nggak pernah kamu duga kamu bakalan tertarik buat belajar itu, tapi ternyata passion kamu bisa jadi ini karena spiritual journey, kebangkitan spiritual, atau memang kamu jadi semakin tertarik buat mengasah dan mengeksplorasi, mencari tahu, what do I want? What exactly do I want? What do I want to do? Aku pengen apa? Aku pengen coba apa? Dan ketika semua planet akhirnya direct di minggu terakhir Februari 2025, nah, aku rasa kalau di antara kalian ada yang tertarik buat mengevaluasi ulang wishlist kamu, goals list kamu, manifesting list kamu, mood board kamu, vision board kamu, it's gonna be a great time to do so. Dan bukan waktunya buat lagi ragu-ragu, bukan waktunya buat lagi insecure, tapi coba visualisasikan dan bayangkan 3 bulan dari sekarang, 5 bulan dari sekarang, 1 tahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, kamu tuh pengen apa? Kamu pengen bertumbuh jadi orang seperti apa? Kamu pengen berkembang jadi orang seperti apa? Kamu pengen dikenang atau punya legacy jadi orang seperti apa? Di karir, secara pribadi, secara profesional. Nah, aku rasa sepanjang transit sepanjang bulan Februari ini akan membukakan mata kamu kalau misalnya apapun yang mungkin kamu sempat tunda di 2024 atau di tahun-tahun sebelumnya, kayaknya sekarang bukan waktunya buat main aman lagi deh. Dan kalian tuh akan jadi lebih tertarik buat upgrade diri, which is good for you guys. Well, aku rasa ini semua buat kalian, teman-teman Cancer Sun, Cancer Moon, dan Cancer Rising. Semoga apa yang aku bagikan ini bisa bermanfaat buat kalian. Ya, better late than never. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.